Hari ini kita mau review Shure MV5. Shure MV5 Digital Condenser Microphone for Mac, PC, iPhone, iPod, and iPad. Tapi sebenarnya ini juga bisa digunakan untuk semua devices termasuk Android. Nah, di sini yang kita pilih adalah warna black, yaitu warna hitam merah. Kita mau coba unboxing dulu dari produknya. Oke, di dalam boxnya ada cara penggunaan dan juga service center ini untuk garansinya, manual, safety precaution dari Shure. Di dalam box ini ada limited warranty dari Shure, USB, micro USB, mikrofonnya sendiri, itu main keren ya. Warnanya hitam, bahannya plastik, dan ada logo Shure-nya di atas dan model chrome kayak gitu. Cantik kelihatannya. Oke, dua ke bawah. Ada stand-nya. Dan ada juga kabel satu lagi. Nah, kabel yang ini adalah kabel yang digunakan untuk iPhone, iPad sama iPod. Ada kabel micro USB connecting to lightning cable. Di sini ada stand-nya. Oke. Kita buka dulu rapnya. Nah, ini ada stand-nya. Bahan dari aluminium alloy kayaknya atau stainless. Lumayan unik bentuknya. Oke, cara pemasangannya. Kalau kita sudah punya alatnya semua, yang pertama kita konekkan dulu. Ada di sini untuk mountingnya, tinggal diputar masukin ke sini. Sama kita bisa arahin dulu ke arah mana, bisa dimiringin ke atas atau agak sedikit ke bawah seperti ini, sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, ini hasilnya. Pertama kita akan coba menggunakannya di iPhone. Penggunaannya sangat mudah. Jadi yang perlu kita lakukan, di bagian belakangnya ada colokan untuk USB-nya, dan dari sini kita coba colokin. Dan untuk yang satu lagi, kita bisa gunakan langsung ke iPhone, ke iPad, atau ke iPod. Nah, di sini ada satu lagi lubang audio untuk audio jack 3.5 mm. Ini digunakan untuk monitoring audio pada saat merekam dengan menggunakan headset atau headphones. Untuk penggunaan Shure ini, yang pertama kita lakukan adalah mendownload aplikasi. Kalau kita gunakan tanpa mendownload aplikasi, itu nggak bisa sama sekali. Jadi harus download dulu aplikasi Motif Shure yang ada di iPhone kita. Setelah pasang alatnya, kita buka aplikasi di App Store, kita cari Shure. Nanti akan ada aplikasi untuk recordingnya. Nah, ini yang pertama. Ini Shure Motif yang untuk high definition audio recording, dan yang satu lagi di bawahnya Shure Plus Motif Video untuk video dan audio recording. Nah, karena saya sudah install, untuk alat ini kita bisa rekam video, jadi kita menggunakan Shure Motif Application. Nah, kita buka sekarang aplikasinya. Setelah kita connect dengan device-nya, nanti di bagian mikrofonnya akan ada lampu yang menyala. Lampu yang paling di kiri sini, itu modenya mode untuk speech. Nah, di belakang sini ada tombol nih. Kalau kita tekan sekali, dia akan berpindah ke yang paling kanan kalau dari saya. Ini ada bentuknya seperti bentuk musik gitar gitu. Itu untuk rekaman instrumen. Dan yang kalau kita tekan sekali lagi, yang menyala hanya di tengah. Ini dia flat, seperti recording audio bisa saja. Tapi kalau ini dia untuk dedicated khusus untuk speech, atau berbicara. Nah, hebatnya lagi, kalau misalnya kita lagi recording, kita nggak sengaja terpencet bagian bawah sini ada untuk mute-nya, nanti akan ada lampu merah nyala-nyala. Hanya untuk info sama kita, kalau misalnya lagi recording itu audionya lagi tidak menyala. Nah, kalau ini untuk audionya, untuk rekamannya. Jadi untuk intensitas suara, untuk dikecilkan atau dibesarkan. Intensitas audio yang kita rekam, kita bisa coba cek di sini, dan kita bisa perbesar atau perkecil suara yang masuk ke dalam mikrofonnya. Nah, cara mendengarnya seperti apa?
Jadi kalau misalnya sudah ada kabel audio jack-nya, contoh ini saya gunakan dari HP saya, ya, tinggal dicolokin aja ke sini. Colokin ke sini. Nah, pada saat HP kita aplikasi tertutup, maka dia akan mati juga mikrofonnya. Jadi aplikasi harus terbuka, baru dia bisa menyala. Ya, ini sekarang sudah connected, dan sekarang saya mau unmute dulu. Nah, pada saat kita recording, kita bisa dengar suara kita di sini. Apakah suara kita benar-benar terdengar jelas atau tidak? Kalau misalnya terlalu kencang, mungkin suaranya terlalu dekat sama mikrofon, ini kita bisa kecilkan biar dia nggak terlalu besar suara yang diterima. Tapi kalau misalnya mikrofonnya mungkin agak sedikit jauh, nah ini kita bisa adjust juga dengan cara menaikkan tune-nya di sini. Jadi suaranya walaupun misalnya orangnya jauh, suaranya masih tetap terdengar sangat jelas. Ya. Nah, selanjutnya kalau dari HP, merekamnya itu sangat gampang. Ya, sangat gampang sekali. Yang kita lakukan hanya membuka aplikasi. Di sini ada di bagian atasnya ada tertulis Shure MP5, berarti dia sudah bisa connect langsung ke sini dan dia sudah mengenal device-nya secara otomatis. Dan di sini ada monitor audionya, suara yang masuk ke dalam mikrofonnya, dan juga mic gain-nya kita bisa tambah secara digital. Nah, tadi itu mic gain-nya kita bisa tambah dari sini secara analog, ya. Tapi di luar dari situ kita bisa tambahin lagi. Jadi kalau memang orangnya jauh banget dari mikrofonnya, ini masih bisa sangat terdengar jelas. Karena dari sini, dari HP, dari aplikasi, mic gain-nya kita bisa tambah, dan dari sini juga kita bisa maksimumkan gain untuk audio yang masuk ke dalam mikrofonnya. Oke, cara menggunakannya sangat gampang. Secara default ada di mic gain-nya ada di 30 dB. Ini saya nggak mau terlalu besar. Penggunaan sangat gampang. Tinggal kita tekan tombol record-nya, maka dia mulai akan merekam. Dia akan tercatat di situ tanggal rekamannya dan jam berapa direkam. Dan kalau misalnya sudah selesai atau mau kita pause, tinggal gampang aja, kita tinggal tekan pause dan kita tinggal tekan record lagi untuk melanjutkan. Kalau sudah selesai, kita tekan pause dan kita tinggal tambah tanda tik yang sebelah kanan. Dan akhirnya kita bisa edit namanya. Contoh kita kasih nama recording 1. Setelah itu selesai dan kita save selanjutnya. Dan itu akan tersimpan di screen di bagian aplikasi di sebelah kanan sini. Ini semua recording yang sudah ada. Dan nanti kita bisa play audio yang sesuai dengan yang kita inginkan. Sekarang kita akan coba dengan penggunaan recording dari komputer. Caranya sangat gampang, menggunakan kabel yang untuk komputer, yang micro USB-nya, kita colokin ke bagian yang belakang. Dan kalau misalnya kita perhatikan, dari komputer kita, ini kalau misalnya sudah terhubung ke komputer, di komputer kita ini pertama dia mikrofon inputnya ada di Realtek Audio. Jadi pada saat kita colokin langsung ke port USB-nya, yang terjadi adalah dia langsung otomatis terganti ke mikrofon Shure MP5. Jadi kita nggak perlu install aplikasi apa-apa lagi. Jadi ini kita bisa gunakan untuk sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi secara default dia sekarang sudah menjadi mikrofon utama. Nah, sekarang kita bisa gunakan untuk aplikasi apa aja yang ada di komputer langsung menggunakan mikrofon Shure ini. Contoh, di sini kita menggunakan Zoom. Kalau kita menggunakan di Zoom meeting, di bagian mikrofonnya langsung terpilih mikrofon Shure MP5. Dan untuk semua aplikasi yang ada di PC, itu sudah otomatis, tapi bisa di double check untuk memastikan bahwa mikrofon yang dipakai adalah Shure MP5. Segampang itu, nggak perlu install aplikasi, tinggal colokin, plug and play, langsung bisa digunakan. Ini sekarang kita mau coba recording menggunakan alat kita, Shure MP5 dengan menggunakan Android, dan sekarang ini device yang kita gunakan adalah Realme 5 Pro. Sekarang yang harus kita butuhkan adalah kabelnya. Nah, ini untuk Android, kabelnya tidak tersedia. Jadi kita harus cari ya micro USB yang untuk ke sini, ke mikrofonnya sendiri, ke Shure MP5 menggunakan Type-C. Nah, dengan cara ini tinggal colokin aja. Tapi ini nggak bisa langsung digunakan. Kalau kita buka di aplikasi Shure motifnya, dia tidak bisa langsung on dan ini juga tidak bisa otomatis terdeteksi. Jadi caranya bagaimana? Pertama kita harus ke developer mode-nya dulu. Setelah itu akan ada additional setting yang keluar. Dari additional setting kita scroll ke bawah, ada pilihan OTG connection dan kita on kan OTG connection-nya.
Setelah itu dia akan bisa connect dan kita bisa lihat lampunya langsung menyala. Nah, selebihnya kita langsung buka ke aplikasi dan kita mulai recording audionya dengan cara yang sama dengan iPhone. Sekarang kita coba lagi dengan Android yang lain, ini merek Samsung M20 dengan tipe Type-C juga, nggak solokin juga, jadi kabelnya ini nggak tersedia ya, ini harus dibeli lagi. Kalau menggunakan Android, kita tinggal solokin dan langsung menyala secara otomatis. Itu bedanya kalau misalnya kita gunakan merek Samsung dan merek yang lain. Tapi cara penggunaan recording dari HP-nya sendiri, dari aplikasinya, itu semua caranya sama. Mau dari Android atau iOS, semua sama cara untuk recordingnya. Ini sekarang kita coba record dengan menggunakan audio mikrofon dari iPhone saya. Ini recording dengan menggunakan mode flat dengan Shure MV5. Ini recording dengan menggunakan mode vokal. Ini sekarang recording dengan menggunakan mode instrumen. Premiere Shoppers, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.